Tapi kita akan menuju ke informasi sebelumnya. Andro, ini berkaitan dengan ditangkapnya Kabasarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi yang diduga menerima suap sebesar 88,3 miliar rupiah dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2023. Lalu pemirsa, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi di Basarnas tersebut terkuak dan bagaimana pula sejauh ini proses hukumnya berjalan? Sudah bersama kami ada juru bicara KPK, itu ada Bang Ali Fikri. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Tisa, Mas Andro. Ya, kita ingin tahu sebetulnya kasus ini bagaimana bisa terkuak, apa awal muasalnya? Ya, tentu kami pastikan seluruh perkara KPK begitu berasal dari laporan masyarakat yang KPK terima dan kemudian ditindaklanjuti melalui verifikasi, klarifikasi berbagai pihak, pengumpulan data, informasi, bahan keterangan. Sehingga kemudian kemarin ketika kami menemukan informasi ada dugaan transaksi pemberian dan penerimaan uang ya dari pihak swasta ke penyelenggara negara, maka tim KPK bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap para pihak ini dan ditemukan juga bukti-bukti termasuk uang tunai yang tadi malam juga sudah kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media begitu ya, dari hasil tangkap tangan yang KPK lakukan di hari Selasa tanggal 25 jam 2 siang tadi itu di wilayah Jakarta Timur di sekitaran Cilangkap dan juga di Jatisampurna Bekasi, begitu Mbak Tisa. Mas Ali Fikri, kami juga ingin tahu ada tanggapan dari Kabasarnas yang saat ini sudah menjadi tersangka. Pak Henry Alfiandi sempat menyatakan bahwa ini sebenarnya KPK melebihi wewenangnya karena menetapkan tersangka dirinya atas dasar hanya catatan belaka dan juga mungkin bukti yang sudah dikumpulkan oleh KPK. Mas Ali Fikri sudah mendengar hal tersebut, tanggapannya seperti apa, Mas? Iya, kami membaca di pemberitaan, tentu perlu kami tegaskan dan sampaikan di sini ya. Ketika KPK menetapkan seorang sebagai tersangka, tentu basisnya adalah kecukupan alat bukti. Kemarin sebelum kami mengumumkan penetapan tersangka, tentu sudah diawali dengan proses analisis ya, permintaan keterangan dan ekspos gelar perkara di seluruh struktural KPK dan juga dihadiri dari POM Mabes TNI, begitu ya. Saya kira jarang sekali kemudian KPK juga mengikut sertakan lembaga lain ketika menyimpulkan dari sebuah hasil kegiatan tangkap tangan. KPK lakukan ini karena kami juga mengetahui dan tahu betul bahwa dugaan korupsi ini melibatkan dua peradilan nantinya ya, yaitu peradilan sipil atau peradilan umum dan juga peradilan militer karena dugaan dari penerima suap ini adalah militer aktif. Oleh karena itu dari sejak awal kami juga kami libatkan dari pihak POM TNI untuk terus mengawal jalannya proses permintaan keterangan sampai kesimpulan. Sehingga pada akhirnya kami umumkan pada masyarakat dengan menetapkan 3 orang pemberi dari pihak sipil atau swasta yang langsung ditangani nantinya oleh KPK. Dan juga 2 orang sebagai tersangka penerima yang berasal dari militer aktif sehingga tentu kami serahkan penegakan hukumnya ke POM Mabes TNI dengan bekerja sama nantinya kolaboratif antara tim penyidik KPK dengan tim penyidik dari POM Mabes TNI. Demikian juga kami juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak Jampitmil Kejaksaan Agung karena kita semua tahu di Kejaksaan Agung saat ini juga sudah ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, sehingga ke depan kolaborasi 3 lembaga ini pasti kemudian kami tingkatkan dan kami lakukan untuk terus memproses perkara ini hingga tuntas dan optimal, begitu Mas Andro. Ya, Mas Ali Fikri, kita ingin tahu ini katanya adalah pengadaan alat untuk penanggulangan ataupun juga untuk menghadapi sebuah bencana. Kalau boleh tahu alat apa? Apakah betul ini alat yang berkaitan dengan alat deteksi korban reruntuhan? Sudah adakah alat tersebut diterima Basarnas atau bagaimana, Mas? Betul, yang menjadi objek dugaan suap menyuap ini adalah pengadaan alat dimaksud tahun anggaran 2023 ya. Dan saya kira ini sebagai pintu masuk, kalau dalam konteks hukumnya tentu pintu masuk melalui tangkap tangan. Sehingga kemudian kami pasti akan kembangkan lebih lanjut, sampai akhirnya kemarin kami menemukan banyak data dan informasi penting. Dan diketahui ternyata sejak tahun 2021 sampai 2023 diduga
juga ada proyek-proyek di lingkungan Basarnas terkait beberapa proyek dan vendor lain tentunya yang juga menyetorkan 10% dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa di sana begitu ya. Sehingga kami temukan data itu sebagai alat bukti tentunya 88,3 miliar dengan rincian yang begitu lengkap. Saya kira inilah yang kemudian sebagai bagian dari alat bukti di samping keterangan dari para pihak ya. Karena kita tahu bahwa di hukum acara pidana minimal setidaknya 2 alat bukti untuk bisa naik pada proses penyidikan. Saya kira lebih dari 2 kami memiliki alat bukti termasuk kemudian bukti elektronik, kemudian bukti-bukti lain yang berkaitan dengan proses-proses penyelesaian dari perkara ini. Kami pastikan itu alat buktinya cukup untuk kemudian menetapkan para pihak ini sebagai tersangka. Begitu Mbak Tisa. Terima kasih banyak juru bicara KPK Mas Ali Fikri sudah bergabung di Kabar Petang.